Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara Skripsi Awards ke-17 periode 2021. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini. Skripsi Awards adalah acara rutin yang diselenggarakan setiap semester oleh program studi Sarjana Arsitektur, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa peserta skripsi semester sebelumnya yang memperoleh nilai terbaik dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempublikasikan penelitian yang telah dilakukan. Acara ini sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta terbaik skripsi untuk dinilai oleh para reviewer eksternal. Kegiatan Skripsi Awards meliputi pameran poster skripsi, presentasi hasil skripsi dalam seminar terbuka untuk umum, dan pemberian penghargaan kepada makalah ilmiah terbaik yang telah melalui penilaian oleh para reviewer. Acara hari ini dirangkai dengan seminar daring dari dua keynote speaker, yaitu Profesor Dr. Yosef Priyotomo selaku Guru Besar Program Studi Arsitektur Unpar, dan Arsitek Adrianto Santoso, ST MT IAI, selaku Ketua IAI Provinsi Jawa Barat. Sebelum dimulainya rangkaian acara, perkenalkan, saya Shakira Safa. Dan saya Tesalonika yang akan bertugas selaku pembawa acara utama hari ini. Untuk mengawali acara yang akan dilaksanakan dari pagi hingga siang hari, alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberi kelancaran dalam mengikuti acara pada hari ini. Saya akan memimpin doa pembuka secara agama Katolik. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan semua peserta dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan saya mulai. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti acara Skripsi Awards periode 2021. Ya Bapak, kami mohon kelancaran untuk acara hari ini, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu agar acara berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak. Amin. Doa selesai. Terima kasih Tesalonika. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ibu Sekretariat IAI Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dodi Yudianto selaku Dekan Fakultas Teknik, Dr. Rahadian Prayudi Herwindo selaku Ketua Jurusan, Bapak Bahtiar Fauzi selaku Ketua Program Studi Arsitektur Unpar, para dosen dan peserta, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya akan disampaikan kata sambutan sekaligus laporan dari Ketua Panitia Acara Skripsi Awards 2022 periode 1, yaitu Bapak Dr. Insinyur Hartanto Budiwono, MT. Kepada Bapak Hartanto, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara seminar daring penelitian arsitektur untuk lingkungan binaan yang adaptif Skripsi Award 2022 yang ke-1. Hari ini Sabtu 26 Maret 2020 direncanakan dari pukul 8 sampai dengan jam 1. Acara ini bekerjasama dengan IAI Pusat Indonesia, IAI Jabar, melalui link Zoom dengan kuota 1.000 peserta. Yang terhormat Dodi Yudianto, PhD, sebagai Dekan Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan. Yang terhormat Dr. Rahadian Prayudi Windo, STMT, sebagai Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan. Yang terhormat Dr. Bahtiar Fauzi sebagai Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Yosef Priyotomo, MAr, sebagai keynote speaker. Yang terhormat AR Adrianto Santoso, STMT IAI,
sebagai pembicara tamu Ketua IAI Jawa Barat. Yang terhormat semua panitia studi UAS 2021, yang terhormat semua tim panitia mahasiswa UAS 2021, yang terhormat semua rekan peserta yang hadir dalam acara siswa ini. Acara ini diikuti oleh 4 orang reviewer dari universitas lain, terdiri dari yang terhormat Profesor Yandi Asri Yatmo, Diplom Art, M.Art PhD, Program Studi Arsitektur Universitas Indonesia, yang berada di ruang sesi ke-1 nantinya, nilai budaya dalam arsitektur, dan ruang sesi kedua, apresiasi arsitektur kota. Yang kedua, yang terhormat Profesor Prof. Rusmanto MM, Program Studi Universitas Diponegoro, yang nanti berada di ruang sesi 1, desain pada bangunan publik, ruang sesi kedua, transformasi dalam arsitektur. Yang terhormat Indah Widya Stuti, STMT PhD, Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Bandung, yang berada di ruang sesi 1, konservasi dan pelestarian dalam arsitektur, ruang sesi kedua, evaluasi dan persepsi dalam arsitektur. Yang terhormat Dr. Insinyur Suryamanto Ponoroharjo MT, Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Bandung, yang berada di ruang sesi 1, pencahayaan alam di dalam arsitektur, dan sesi kedua, desain sistem dalam bangunan. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa kami yang akan mempresentasikan sejumlah 26 orang yang diikuti lebih dari 800 peserta, diikuti 16 profil peserta, dan lebih dari 80 universitas lain. Acara presentasi dibagi dalam 4 ruang. Mohon para peserta masuk ke ruang tersebut untuk menyaksikan presentasi mahasiswa kami yang meliputi ruang pertama, itu sesi 1, nilai budaya dalam arsitektur, sesi kedua, arsitektur, apresiasi arsitektur kota, kemudian ruang kedua, terdiri dari sesi pertama, perencanaan alam dalam arsitektur, sesi kedua, desain sistem dalam bangunan, kemudian ke ruang ketiga yang terdiri dari sesi pertamanya konservasi dan pelestarian dalam arsitektur, dan sesi keduanya evaluasi dan presentasi persepsi dalam arsitektur. Kemudian ruang keempat yang terdiri dari sesi pertama desain pada bangunan publik, sesi kedua transformasi dalam arsitektur. Setelah selesai paparan presentasi ulasan para reviewer dan masukan-masukan dari para peserta, maka kita kembali ke ruang utama untuk menyaksikan penentuan pemenang dari presentasi tersebut. Para reviewer akan menilai dan memberikan nominasinya, meliputi nominasi dalam hal konten. Dilihat dari kebaruan dan originalitasnya, nominasi dalam hal metodologi, dilihat dari kemampuan penelitian dan pemecahan masalahnya. Ketiga, nominasi dalam hal pembahasan, dilihat dari kedalaman dan keluasannya. Keempat, nominasi dalam hal penulisan, dilihat dari sistematika, akurasi, teknikal, dan kejelasan. Semoga semua acara ini bermanfaat dan berguna bagi kepentingan pendidikan, peningkatan ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara. Selamat berkarya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih kepada Bapak Hartanto. Berikutnya akan disampaikan kata sambutan dari Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur, Bapak Dr. Insinyur Bahtiar Fauzi, MP. Kepada Bapak Bahtiar, dipersilakan.
Terima kasih Mbak Tessa. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bapak Aldifra Lukman PhD, Ketua Jurusan Sektur Bapak Dr. Adrian Pajudi Herwindo, Ketua Umum IAI Nasional Bapak Gerdius Budi Yulianto IAI AA, Ketua Panitia Webinar Bapak Dr. Hartarto Priyono, Pembicara utama Profesor Dr. Insinyur Yosef Priyotomo MArs, dan Bapak AR Adrianto Santoso STMT IAI, selaku Ketua IAI Provinsi Jawa Barat, para reviewer Profesor Toto Rusmanto, Ibu Dr. Indah Widyastuti, Bapak Dr. Suryamanto Wono Raharjo, dan Profesor Yadi Andri Yatmo PhD. Mahasiswa peserta skripsi Awards 17-2021, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa panitia skripsi Awards 17-2021, Bapak Ibu dosen mahasiswa dan undangan serta seminar daring seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Kegiatan seminar daring dengan tema penelitian sektor untuk lingkungan binaan yang adaptif ini merupakan rangkaian kegiatan skripsi UAS 17-2021, program studi sarjana sektor, jurusan sektor Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan, bekerjasama dengan IAI Provinsi Jawa Barat yang merupakan ajang untuk menyampaikan buah pikiran mahasiswa melalui karya skripsi yang dilakukan melalui penelitian. Kegiatan ini didahului dengan penyampaian materi oleh pembicara utama Profesor Dr. Insinyur Yosef Priyotomo MArs yang akan menyampaikan pengantar tentang Indonesia, sebuah keraguan, Indonesia sebuah keniscayaan, dan Bapak AR Adrianto Santoso STMT IAI selaku Ketua IAI Provinsi Jawa Barat yang akan menyampaikan materi tentang riset dalam praktek dalam merancang lingkungan binaan yang adaptif. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing sesi berdasarkan kelompok bidang dan penghargaan skripsi terbaik. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam bentuk kajian karya ilmiah skripsi yang dipresentasikan dalam seminar daring skripsi Award 17-2021 yang diikuti oleh seluruh peserta baik di dalam maupun di luar Unpar. Dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bagian dalam proses pengembangan bahan pembelajaran khususnya dalam kajian dan telaah arsitektural yang dikembangkan secara kontinu dan berkelanjutan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman arsitektur secara keseluruhan. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada IAI Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu mahasiswa yang telah hadir pada acara seminar daring ini, dan juga Profesor Dr. Insinyur Yosef Priyotomo MArs dan Bapak AR Adrianto Santoso STMT IAI selaku pembicara utama dan para reviewer dan seluruh dosen dan mahasiswa panitia serta undangan yang terlibat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Mbak Tessa. Terima kasih Bapak Bahtiar Fauzi. Selanjutnya, karena Pak Dodi selaku Dekan Fakultas Teknik berhalangan hadir, maka akan diwakilkan oleh Wakil Dekan 3. Kami mengundang Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik, yaitu Bapak Aldifra Lukman, ST, MT, PhD, untuk memberikan kata sambutan pada acara Skripsi Awards hari ini. Kepada Bapak Aldi, dipersilahkan. Yang saya hormati, Bapak Dr. Hadian Prayudi Herwindo selaku Ketua Jurusan Arsitektur Unpar. Yang saya hormati, Bapak Dr. Bahtiar Fauzi selaku Kepala Program Studi Sarjana Arsitektur Unpar. Yang saya hormati, Bapak Dr. Hartanto Budiono selaku Ketua Skripsi Award. Yang saya hormati, para pembicara utama pagi ini, Bapak Profesor Yosef Priyotomo dan Bapak Arsitek Adrianto Santoso IAI. Yang saya hormati Bapak Ibu pembahas, Bapak Profesor Toto Rusmanto, Bapak Profesor Yandi Andri Yatmo, Bapak Dr. Suryamanto, dan Ibu Dr. Indah Widyastuti, beserta Bapak Ibu dan rekan-rekan panitia skripsi award, Bapak Ibu dosen Universitas Katolik Parahyangan dan para hadirin sekalian. Selamat pagi, salam sehat selalu. Skripsi Awards yang berlangsung hari ini sudah berjalan selama 8 tahun lebih. Saya sendiri terlibat dalam kepanitiaan Skripsi Award dalam 3 tahun terakhir. Saya melihat perkembangan, mulai dari semula acara yang berorientasi ke dalam, diperuntukkan khususnya bagi para mahasiswa alumni dan dosen Unpar,
menjadi acara yang semakin berorientasi keluar bagi masyarakat yang ada di luar Unpar. Dengan semakin luasnya cakupan acara ini, tentunya diharapkan dampak positifnya juga semakin luas. Dalam beberapa acara terakhir, acara ini juga menunjukkan betapa pentingnya integrasi antara dunia akademis dan praktik, dengan tampilnya pembicara utama yang mewakili kedua dunia. Harapannya, acara ini bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada jurusan dan program studi sarjana arsitektur Unpar, dan juga tim panitia yang telah menginisiasi dan menjaga keberlangsungan acara Skripsi Award dari awal hingga hari. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembahas yang luar biasa, Profesor Toto, Profesor Yandi, Pak Suryamanto, dan Ibu Indah, yang telah banyak dan setia membantu kami dalam proses penilaian, penetapan penerima penghargaan, dan publikasi dari hasil penelitian skripsi yang disajikan. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pembicara utama kita pada pagi ini, Prof. Yosef Priyotomo dan Bapak Arsitek Adrianto Santoso, YAI, atas kesediaan untuk berbagi tentang bagaimana penelitian dapat mendukung adaptasi dari lingkungan binaan dan tentunya penggunanya di era disrupsi ini, baik yang disebabkan perkembangan teknologi yang pesat maupun kondisi pandemi COVID-19. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada semua penyaji atau pemakalah pada hari ini. Baik Anda mendapatkan penghargaan pada hari ini ataupun tidak, Anda semua patut berbangga. Karena apa yang Anda hasilkan dari penelitian Anda akan disebarluaskan, akan dibaca oleh masyarakat di luar Fakultas Teknik Unpar. Dan tentunya semoga akan berdampak secara positif bagi perkembangan lingkungan binaan di Indonesia. Semoga bisa menjadi motivasi untuk melangkah di jalan yang Anda pilih setelah lulus. Jangan berhenti belajar, lakukan yang terbaik, tetap rendah hati, dan tetap jagalah silaturahmi dengan kami semua yang ada di Fakultas Teknik. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung acara ini, beserta semua hadirin yang hadir hari ini. Selamat melaksanakan Skripsi Award, semoga acara hari ini berjalan lancar. Semoga Skripsi Award bisa terus menginspirasi. Selamat siang. Terima kasih Bapak Albi. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Arsitek Georgius Budi Yulianto, IAIAA, selaku Ketua IAI Nasional, untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara Skripsi Awards hari ini. Kepada Bapak Georgius Budi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dekan dan atau yang mewakili Pak Kajur, Pak Kaprodi, para narasumber, reviewer, dan panitia serta rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya dalam perjalanan ke Medan, kebetulan hari ini bertepatan juga dengan musyawarah provinsi IAI Provinsi Sumatera Utara, jadi mohon maaf saya tidak memasang background ya. Ingin saya sampaikan bahwa ini pertama kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara bahwa ini kedua kalinya ya diadakan Skripsi Award, dan saya rasa ini merupakan satu langkah yang strategis dan bisa menjadi contoh juga ya bahwa ada keterkaitan yang berkesinambungan antara dunia pendidikan dengan profesional. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa saat ini IAI pun sedang menggodok konsep di mana LSP yang akan tetap kita bentuk itu menangani KKNI dari mulai 2 sampai dengan 9 ya, dengan IAI di dalamnya. Ini artinya bahwa ke depan sangat diperlukan banyak inovasi yang bisa diterapkan dalam dunia profesi. Seperti disampaikan oleh Pak Aldi tadi, betul bahwa pasca pandemi ini akan terjadi satu pergeseran yang sangat signifikan ya, saya rasa, terutama dalam definisi live, work, and play, kemudian juga dalam ketergantungan kita dengan platform digital yang sangat besar. Tentu ini akan juga mengubah pemikiran-pemikiran awal kita tentang programming yang kedepannya mungkin akan perlu disesuaikan. Saya rasa ini akan menjadi tugas kita bersama, dan kami atas nama pengurus nasional IAI membuka pintu seluas-luasnya untuk kerjasama secara permanen dengan perguruan tinggi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan serupa yang diharapkan ke depan akan menjadi
tampak baru ya dalam kerjasama profesi dengan pendidikan. Mungkin tidak panjang lebar saya sampaikan. Terima kasih atas kegiatannya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Georgius Budi yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Kita akan masuk pada sesi seminar daring dari dua keynote speaker kita dengan tema penelitian arsitektur untuk lingkungan binaan yang adaptif. Kami serahkan acara selanjutnya kepada Ibu Dr. Nancy Yusnita Nugroho, STMT yang akan menjadi moderator pertama dan mendampingi Bapak Profesor Dr. Joseph Priyotomo. Kepada Ibu Nancy kami persilakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih kedua MC kita, Tessa dan Syakira. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati dan juga mahasiswa sekalian. Kita akan masuk ke sesi keynote speech yang pertama. Dan bersama kita telah hadir Profesor Dr. Joseph Priyotomo MArch yang akan menyampaikan paparan berkaitan dengan topik seminar daring kita pagi ini, yaitu penelitian arsitektur untuk lingkungan binaan yang adaptif. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Pak Yosef, panggilan akrab beliau. Bapak Joseph Priyotomo dilahirkan di Kota Malang pada tahun 1948 dan tinggal di Malang hingga lulus SMA Santo Albertus. Kemudian beliau melanjutkan belajar arsitektur di ITS dan lulus S1 pada tahun 1976. Serta kemudian melanjutkan S2 di Iowa State University Amerika Serikat hingga lulus pada tahun 1982. Perhatian dan penelitian Pak Yosef di bidang arsitektur Nusantara telah mengantarkan untuk memperoleh Doktor Arsitektur tahun 2006 dari ITS dan juga Guru Besar Arsitektur pada tahun 2008. Hingga tahun 2015, Pak Yosef menjadi dosen luar biasa di berbagai universitas dalam mata kuliah arsitektur Nusantara. Beliau juga menjadi Kepala Laboratorium Sejarah Arsitektur di ITS hingga pensiun tahun 2018. Pak Yosef aktif melakukan pengkajian dan penelitian arsitektur Nusantara semenjak tahun 80-an, hingga pada 2015 beliau memperoleh Satya Lencana Kebudayaan sebagai perintis arsitektur Nusantara. Salah satu bukunya yang berjudul Priyotomo Membenahi Arsitektur Nusantara memperoleh penghargaan peringkat 1 buku terbaik, buku pustaka terbaik tahun 2020 di bidang arsitektur dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2017, pidato guru besarnya juga diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh TU Delft untuk peredaran internasional. Beliau juga adalah co-founder bagi Modern Asian Architecture Network atau MAAN dan Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia LSAI. Saat ini Pak Yosef masih aktif sebagai pembimbing mahasiswa doktoral dan juga tenaga pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Demikian profil singkat dari keynote speaker kita yang pertama. Dengan hormat, kami persilahkan Profesor Joseph Priyotomo untuk menyampaikan keynote speech-nya. Kami undang Pak Yosef untuk memanfaatkan waktu 25 menit yang telah kami siapkan. Silahkan Pak Yosef. Terima kasih, Ibu Nancy. Baik. Ya. Ini bukan ucapan selamat karena memang sekarang bukan tahun baru ya. Ini adalah angka sakti buat kita di Indonesia. Banyak sekali yang tidak paham mengenai angka ini. Saya menemukannya ini di Wikipedia. Mudah-mudahan banyak pihak yang tidak sepakat dengan Wikipedia, sehingga saya memang hanya dianggap sebagai ngomong seadanya saja. Tapi dari Wikipedia saya mengetahui tanggal 1 Januari 1800 itu adalah hari di mana ada sepenggal tempat di Asia Tenggara yang tidak punya nama. Pada tanggal 1 Januari 1800 ini memperoleh nama. Namanya adalah Netherlands India. India Belanda.
Ya. Ini penting sekali buat kita pahami bersama, bukan karena ini adalah masa kolonialisme, masa penjajahan yang dialami oleh Indonesia. Saya melihatnya dari sisi arsitektur, tidak dari sisi sejarah yang besar itu. Ya, Hindia Belanda. Perhatikanlah bahwa Hindia Belanda itu adalah bagian dari kerajaan Belanda, adalah provinsi dari kerajaan Belanda. Kita di sejarah Indonesia mengenalnya sebagai tanah jajahan, tapi buat Belanda sendiri ini adalah provinsi, bagian dari kerajaan Belanda, dan oleh karena itu bagi Hindia Belanda berlakulah peraturan, undang-undang, dan hukum berlaku di kerajaan Belanda. Ini kelihatan sepele, tapi tidak sepele karena arsitektur yang diberlakukan di Hindia Belanda adalah arsitektur Eropa atau arsitektur Belanda. Arsitektur yang bukan Eropa, bukan arsitektur namanya, tapi namanya adalah bangunan. Cross-check dengan bukunya Nikolaus Pevsner membenarkan bahwa memang ada yang namanya arsitektur dan namanya bangunan. Arsitektur berbeda dari bangunan. Dalam kasus Hindia Belanda ini, yang bukan arsitektur adalah yang bangunan, itu berada di dalam disiplin kebudayaan, sementara yang arsitektur berada dalam disiplin arsitektur. Jadi, apa yang hari ini kita banyak kenal dan sebut sebagai arsitektur tradisional, itu adalah ilmu kebudayaan, bukan ilmu arsitektur. Kalau arsitektur itu semuanya Eropa, kalau yang tradisional itu semuanya, saya susah untuk memberi sebutan. Mau sebut Nusantara itu sangat sepihak, sebut tradisional juga sepihak, disebut vernakular juga sepihak, maka yang bukan arsitektur di masa pra-Hindia Belanda. Nah, itu adalah kebudayaan. Dan ini berlangsung terus hingga kemerdekaan kita raih, dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan sekolah arsitektur pun tetap berpegang bahwa yang arsitektur itu adalah yang Eropa dan yang tradisional itu kebudayaan. Namun yang tradisional tidak diberi sebutan bangunan tradisional seperti zaman Hindia Belanda memberikan namanya, diganti menjadi arsitektur tradisional. Nah, yang menarik dalam era kemerdekaan hingga Orde Baru adalah akhir tahun 50-an. Karena di akhir tahun 50-an itu berakhir pula model pendidikan ala Belanda, berganti ke dalam model Amerika dan Eropa, yang hari ini akrab kita katakan sebagai yang arsitektur modern. Hal kedua yang menarik adalah arsitektur tradisional mendapat tempat di perkuliahan. Karena sebelum kemerdekaan nggak ada perkuliahan untuk yang tradisional ini.
tetapi tidak berada di mata kuliah inti. Walaupun itu mengenai Indonesia, walaupun itu berasal dari Indonesia, walaupun itu tanda petik asli Indonesia. Tidak di dalam mata kuliah inti, tapi mata kuliah penunjang. Sebagai mata kuliah penunjang, boleh diadakan, boleh tidak. Itu yang terjadi sampai dengan Orde Baru. Sampai dengan reformasi, kejadian itu sedikit bergeser saja. Nggak terlalu signifikan. Karena ada perkembangan dan kemajuan yang lebih menarik lagi. Yang sampai dengan Orde Baru itu arsitektur modern, arsitektur Eropa, arsitektur Amerika, di era semenjak reformasi terangkat ke atas ke dalam arsitektur global atau universal atau internasional. Teramat sedikit yang mencermati dengan kritis bahwa yang global, universal atau internasional itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah arsitektur yang semakin meng-Eropa atau meng-Amerika. Dan sejak reformasi itu pula sebutan arsitektur Indonesia itu banyak diartikan sebagai arsitektur di Indonesia, bukan arsitektur yang Indonesia. Mudah-mudahan hadirin yang terhormat bisa memahami dan mengetahui dengan baik perbedaannya. Perbedaan antara arsitektur di Indonesia dan arsitektur yang Indonesia. Gampangnya, bagi pengertian arsitektur di Indonesia, maka Indonesia itu hanya sekadar alamat, gitu loh ya. Ini yang secara tidak sadar oleh kita beri label regionalisme. Nah, di dalam orde reformasi ini pula kita menjadi semakin asing dengan Adi Mursid, Sandi Siregar, Ahmad Juara, Mangun Wijoyo, dan seterusnya sampai ini. Tanyakanlah kepada satu demi satu mahasiswa dari deretan yang sedikit ini, berapa nama yang mereka kenal. Keglobalan kita menghilangkan ini, ya. Jadi sejak reformasi, lantang pula pertanyaan-pertanyaan yang buat hati saya itu sangat menyakitkan. Indonesia itu loh, ada atau tidak? Demikian juga ada pernyataan-pernyataan yang juga menyakitkan hati. Arsitektur itu berurusan dengan hari ini dan hari esok. Masa lalu serahkan saja pada sejarawan. Jangan pada arsitek. Tuh, kalau yang berkata seperti begini ini adalah para mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3, saya nggak terlalu peduli. Tapi kalau ini adalah petinggi arsitektur di Indonesia yang membuat pernyataannya,
baik petinggi arsitektur yang profesional, dunia profesional, maupun petinggi arsitektur yang dunia akademik. Ini yang merisaukan saya. Sungguh menyakitkan untuk mengetahui orang-orang yang lahir di Indonesia, ber-KTP Indonesia, kok tega-teganya bertanya itu loh, Indonesia itu ada atau tidak. Dan kalau ditanya dengan jelas, kenapa kok nggak ada mata kuliah arsitektur tradisional yang inti posisinya, sehingga mendampingi rumus Vitruvius yang firmitas, venustas, utilitas, selalu diberi jawaban dengan tidak ada bahannya. Kalau kemudian ditanya lebih lanjut, loh kenapa aku tidak membuat bahan, tidak menyediakan, tidak mencari, dan tidak mengimpun bahan, dikembalikan kepada arsitek itu urusannya dengan hari ini dan hari esok. Sebetul-betulnya ada satu sumber yang bisa kita angkat menjadi bahan, yakni buku Wastu Citra dari Mangunwijaya. Tapi dia tidak diposisikan setara dengan yang Vitruvius. Saya juga tidak tahu berapa sekolah arsitektur yang menempatkan buku Wastu Citra ini di pengajarannya. Baik, lanjut. Sehingga usaha-usaha untuk mengangkat yang Indonesia ini selalu dikomentari dengan tuduhan sebagai usaha untuk membangun dikotomi antara timur dengan barat. Saya kembali sebentar untuk melengkapi yang dikotomi tadi. Saya menyebut arsitektur sebelum Hindia Belanda itu sebagai arsitektur pra-Hindia Belanda. Arsitektur percandian hingga zaman Mojopahit itu adalah arsitektur pra-Hindia Belanda. Misalnya. Maka keberadaan Indonesia di masa lalu itu oleh mereka yang mempertanyakan keindonesiaan itu ada atau tidak, arsitektur di Indonesia itu mulainya di tahun 1800. Ada yang mengatakan sebagai pra-kemerdekaan. Nah, pra-kemerdekaan yang dimaksud ternyata masa Hindia Belanda. Dan Vitruvian. Pernyataan ini mengesampingkan arsitektur yang ada sebelum 1800 ya. Itu hal pertama yang menunjuk bahwa sebelum 1800 arsitektur di pra-Hindia Belanda itu sudah ada. Arsitektur Eropa juga sudah ada. Arsitektur yang Eropa Vitruvian, arsitektur yang pra-Hindia Belanda ditiadakan. Karena arsitektur di Hindia Belanda itu mulai tahun 1800. Ini usaha yang sungguh sangat berhasil dari para Belanda ya, untuk mengerdilkan kita. Kita nggak mau dikatakan, atau bukan tidak mau ya, kita tidak diberi kesempatan untuk punya kebanggaan dan kesadaran bahwa Indonesia itu seluas Eropa minus Rusia.
dan seluas daratan Amerika Serikat. Kita ini Asia Tenggara yang besar, dengan arsitektur yang hadir beda dari yang Eropa. Enggak. Besarnya Indonesia yang sama dengan Eropa minus Rusia dan sama dengan daratan Amerika Serikat, itu menghasilkan perbedaan yang tadi saya sebutkan. Memang beda Indonesia dan Eropa. Perbedaan yang juga mencolok itu adalah Eropa itu menganut satu arsitektur yang tunggal. Yunani, Romawi sampai dengan neoklasik dan modern. Satu arsitektur untuk satu benua, satu arsitektur untuk banyak bangsa. Sekali lagi, satu arsitektur untuk banyak bangsa. Tapi di Eropa kita lihat bahasa di Eropa itu demikian berbineka. Dengan Indonesia bagaimana? Prahindia Belanda adalah bineka arsitektur. Kita punya banyak bangsa, masing-masing punya satu arsitektur. Perbedaan ini sebagai sebuah fakta ingin ditolak dengan menghadirkan tuduhan dikotomi itu. Inilah kenyataan yang sampai hari ini masih ada di dunia profesional maupun dunia akademik arsitektur. Sebetulnya kita itu mampu untuk membuat pembedaan untuk menempatkan kesetaraan antara yang Eropa dengan yang Prahindia Belanda itu. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena kita takut terhadap adanya dikotomi. Kenapa takut dikotomi? Ya berpikir jelek aja, karena mereka nggak ingin belajar tentang yang Indonesia. Gitu. Ini menjadi latar belakang yang mendasari saya untuk bicara tentang penelitian arsitektur. Khususnya untuk lingkung bina yang adaptif. Saya mencoba untuk membaca lingkung bina yang adaptif ini dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah diartikan sebagai universalitas lingkung bina yang dijadikan adaptif terhadap Indonesia. Indonesia adalah tempat bagi universalitas lingkung bina. Tadi saya sebutkan Indonesia itu sekadar sebagai alamat saja. Ini kita pun sebetulnya bisa untuk begini. Bahwa keindonesiaan lingkung bina kita itu akomodatif bagi yang bersifat universalitas. Yang kedua ini, yang disebut universal itu kita harus kritisi dengan cermat seberapa itu Indonesia dan seberapa itu bisa menjadi universal. Nah, pembimbing itu skripsi punya peran yang sangat besar
menjadi penentu. Jikalau pembimbingnya itu adalah pengikut yang universalitas lingkung bina yang di atas, silakan, tidak apa-apa. Tapi beranilah dengan konsekuensi bahwa Indonesia itu tidak ada. Indonesia itu hanyalah alamat saja. Dan ini menarik dan menyenangkan karena nggak perlu lagi belajar arsitektur tradisional. Kalau pilihannya yang kedua, nah ini yang berat. Harus belajar arsitektur tradisional. Kalau pembimbingnya sudah males begitu, jangan harap mahasiswa yang mengerjakan skripsi juga akan melakukan hal yang seperti itu. Karena kalau mahasiswanya itu berkeinginan untuk membuat skripsi yang seperti itu, akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena pembimbingnya harus berpikir, dia tidak punya pengetahuan tentang yang tradisional. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya dalam dua hal. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pembicaraan kunci dengan sangat formal. Dan yang kedua, mohon juga dimaafkan bahwa materi saya secara langsung memberikan pencerahan kepada para hadirin bahwa saya ini memang nasionalis. Yang pertama, universalitas itu adalah keraguan. Yang kedua, Indonesia yang mengakomodasi universalitas itu adalah yang keniscayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang mencerahkan kami di sini, Pak Yosef. Walaupun tadi Bapak sampaikan bahwa materi yang Bapak siapkan hanya untuk 15 menit, tetapi ternyata ini pas, Pak, 25 menit. Jadi hebat, Prof. Yosef. Kita bisa berikan aplaus ya untuk Profesor Yosef Priyotomo. Oke, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yosef ini memberikan wawasan ya bagi kita semua yang ada di sini bahwa dalam rangka merencanakan lingkungan binaan yang adaptif, kita diharapkan tetap berpegang pada kebudayaan kita, pada konteks tempat, iklim, dan sebagainya sebagai aspek penting dalam perancangan arsitektur. Kita bisa belajar dari masa lalu, dari apa yang sudah dilakukan oleh para arsitek yang peduli akan hal-hal tersebut, ya tadi nama-nama sudah disebutkan oleh Prof. Yosef, dan bisa juga melalui arsitektur vernakular yang muncul pada masyarakat di masing-masing daerah sebagai bentuk kearifan lokal. Ya. Global, universal, internasional hendaknya tidak membuat kita lepas dari konteks keindonesiaan kita. Saya kutip kembali pernyataan Bapak tadi, keindonesiaan lingkung bina yang akomodatif bagi universalitas, begitu ya Pak ya. Ini sebuah keniscayaan, begitu. Dan ini bisa kita perkuat dengan penelitian-penelitian arsitektur yang sejalan dengan itu dan mendukung praktik berarsitektur yang sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yosef. Terima kasih sekali lagi Profesor Yosef Priyotomo. Dan demikian Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Yes. Silahkan Tessa dan Syafira. Terima kasih kepada Prof. Yosef atas materi yang telah dibawakan, dan terima kasih juga kepada Ibu Nancy selaku moderator. Kini kita lanjutkan acara dengan mendengarkan paparan dari pembicara kedua. Kami serahkan kepada Ibu Wulani Enggarsari, STMT, untuk memandu acara berikutnya dan mendampingi Bapak Arsitek Adrianto Santoso, STMT IAI, selaku Ketua IAI Jabar. Kepada Ibu Wulani kami persilakan.
Terima kasih Tessa dan Syakira. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Kita akan melanjutkan acara keynote speaker ini yang kedua dari Bapak Adrianto Santoso STMT. Beliau akan membawakan pemaparan dengan judul riset dalam praktik dalam merancang lingkungan binaan yang adaptif. Tapi sebelum materi ini disampaikan, saya perkenalkan sedikit dari pengalaman dan perjalanan hidup dari Pak Adrianto. Bapak Adrianto adalah seorang arsitek yang telah berlisensi. Beliau merupakan alumni dari Arsitektur Unpar. Pada tahun 2001, beliau menempuh sarjana arsitektur di Unpar. Kemudian tahun 2006, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Saat ini Pak Adrianto menjabat sebagai Ketua IAI Jawa Barat dan beliau memimpin PSUD di Bandung dan Jakarta sebagai Presiden Direktur. Beberapa tahun terakhir Pak Adrianto juga melakukan penelitian di bidang perancangan kota yang rendah karbon. Beliau juga mempunyai pengalaman menjadi pembicara di berbagai konferensi dan talk show tentang kota dan urbanisme di Indonesia yang berfokus pada pembangunan berorientasi transit, walkability, dan perancangan yang berpengaruh terhadap kota. Demikian profil singkat dari Bapak Adrianto STMT. Mari kita lanjutkan sesi keynote speaker ini dengan pembicara Bapak Adrianto Santoso STMT. Pak Adrianto, kami beri waktu 20 menit untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih Bu Bulani, yang saya hormati Prof. Joseph, kemudian Bapak Dekan, Pak Dodi, dan yang mewakili, Pak Ketua Jurusan, kemudian juga Ketua dari Skripsi Award, Panitia, Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur yang saya hormati, para reviewer, mahasiswa, dan hadirin yang saya hormati yang hari ini, pagi ini sudah hadir bersama kami semua di dalam ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini akan membawakan sebuah tema yang mungkin lebih banyak didapatkan dari sebuah praktik, mungkin begitu ya, begitu, karena kita mungkin melihat sebuah lingkungan binaan yang adaptif ini ditinjau dari sebuah pengalaman. Kita melihat bahwa sebuah lingkungan binaan atau built environment ini merupakan sebuah konsep atau sebuah bentuk yang baik itu secara struktur akan mewadahi dan menempatkan manusia sebagai komponen terpenting. Kita melihat ada manusia yang memang sebetulnya lingkungan ini dibentuk, dirancang, direncanakan, diatur, dan juga di-maintain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang juga dimediasi dengan adanya kepentingan dari lingkungan. Gitu. Jadi manusia memang sebagai center dari built environment, tapi di samping itu harus ada sebuah keseimbangan yang juga ini memperlihatkan adanya pengaruh dari konteks lingkungan. Kompleksitas lingkungan binaan sebagai sebuah kota, di sini mungkin kita melihatnya sebagai single building, lingkungan, atau kota secara luas, sebagai sebuah sistem terbangun, dipadukan dengan sistem alami dan sistem non-fisiknya, sistem di dalam sistem. Lingkungan binaan sebagai kota merupakan sebuah sistem besar dari berbagai sistem yang terintegrasi. Kita melihat dalam perjalanannya, peradaban manusia selalu melihat bahwa lingkungan binaan disesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam pada masa itu, gitu ya. Bagaimana di masa Renaissance, kemudian juga ada kebutuhan untuk bisa memperbaiki kotanya akibat adanya pandemi dan lain-lain. Kemudian juga pada saat ini kita dihadapkan bahwa isu lingkungan akan menjadi salah satu poros utama dalam pembangunan kota. Memasukkan isu lingkungan, memasukkan hutan ke dalam kota ini menjadi salah satu hal yang juga merupakan concern kita di masa yang akan datang. Berangkat dari situ mungkin kita akan perlu memperlihatkan pemahaman kita di dalam riset melalui sebuah konteks. Kita tidak merancang sesuatu hal ini di halaman yang kosong, di lembar yang kosong, namun konteks ini menjadi salah satu hal yang menjadi
cukup penting untuk bisa kita melihat bagaimana perancangan lingkungan binaan ini terkait gitu, bagaimana dari sisi sejarah, masa kini, masa lalu, dan juga masa yang akan datang. Saya cukup beruntung di Universitas Katolik Parahyangan bisa belajar dari almarhum Profesor Sandi Siregar. Di dalam sebuah penelitian di Arkodeko, kami berdiskusi di sebuah kampung di Subang, dan beliau bicara kepada kami semua bahwa ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah proses merancang atau melakukan sebuah riset. Learn from the existing. Sampai saat ini mungkin ini masih jadi salah satu hal yang ingin menjadi sebuah hal yang dipelajari bagi saya pribadi, begitu. Namun kita mencoba mengkaitkan bahwa relasi antara konteks yang kita lihat dalam merancang, konteks di mana objek lingkungan binaan ini akan berada di dalam sebuah tempat dan lokasi, ini harus dilihat dari berbagai macam aspeknya. Setiap dekade kekuasaan di dalam sejarah dan juga perjalanan sebuah bangsa memberikan pengaruh dan penetapan kebijakan yang meninggalkan jejak. Kota dibentuk dengan adanya sebuah pengaruh, lingkungan binaan juga dibentuk dalam adanya sebuah pengaruh akibat adanya sebuah penentuan dari kepala negara ataupun kepala daerah. Bagaimana di masa Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia juga memperlihatkan dirinya untuk bisa dilihat di konteks yang secara internasional. Kemudian di era reformasi kita menemukan sebuah bentuk baru, di mana memang ada sebuah pergeseran dari desentralisasi, dan kemudian juga ada wajah-wajah yang kita lihat sebagai sebuah upaya untuk adaptasi terhadap isu global di saat ini, gitu ya. Konteks yang lain yang perlu kita pertimbangkan yang cukup membedakan kita dengan beberapa negara yang sering dijadikan sebuah referensi adalah mengenai iklim. Iklim ini juga kita merupakan satu hal yang cukup mendasari dalam setiap riset yang kami sering lakukan, di mana ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memperlihatkan apa sih yang menjadi satu preferensi dari masyarakat atau pengguna pejalan kaki terhadap sebuah ruang yang ruang ideal yang diharapkan untuk mereka mau membangkitkan keinginan untuk berjalan kaki di sebuah tempat. Yang paling besar adalah mengenai tata vegetasi. Ini juga memperlihatkan bahwa naungan, teduhan secara preferensi ini juga memberikan sebuah arahan bahwa ruang-ruang kita ini tidak bisa disamakan dengan negara 4 musim, gitu ya. Jadi sebuah negara tropis memiliki satu standar dan juga bentukan ruang yang secara spesifik membedakan kita dengan negara-negara yang kita jadikan sebagai preferensi. Ada hal lain di dalam konteks yang mungkin juga ini perlu kita pelajari. Kekuatan kita sebagai arsitek nasional atau arsitek lokal mengetahui bahwa sebuah regulasi, hierarki dari regulasi, baik itu dari alur penataan ruang hingga yang terkecil, KRK atau misalnya sekarang PBG, pengganti IMB, ini merupakan satu kesinambungan yang mungkin kita sepakati memperlihatkan bahwa konteks dari lingkungan atau kota yang akan menjadi sebuah isu perencanaan ini ditetapkan dalam sebuah bentuk regulasi. Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi satu hal yang memang harus memperkuat kita ini sebagai perancang atau arsitek untuk bisa melihat bahwa ini legally acceptable, gitu ya. Ada konteks lain mengenai sosial budaya. Pemahaman kita di dalamnya mengenai entitas manusia, lingkungan, masyarakat, sosial dan budaya, ini menjadi satu hal yang mungkin menjadi satu perhatian. Kemudian juga mengenai disparitas ekonomi. Jadi memang ini juga salah satu hal yang menjadi salah satu isu bahwa kita memiliki satu kondisi di mana disparitas ekonomi ini akan selalu muncul di beberapa kota besar dan juga bahkan setiap kota di Indonesia. Ini perlu menjadi sebuah perhatian. Bahwasanya dalam merancang perlu menciptakan sebuah ruang antara yang bisa menjadikan sebuah lingkungan binaan ini berkoeksistensi dalam satu ruang yang sama. Prof. Danis mengatakan bahwa manifestasi kota ini merupakan sebuah manifestasi dari berbagai macam bentuk kekuatan-kekuatan atau aspek sosial, budaya, ekonomi, politik yang membentuknya. Sebuah kota ini diingat bukan karena semata-mata rencananya saja, tapi ini akan dilihat sebagai sebuah experience atau pengalaman. Setiap kota memiliki jiwanya masing-masing, setiap kota perlu menunjukkan sebuah lingkungan binaan yang mengekspresikan sosial budaya dan konteks yang memang
berada di dalam sebuah kota itu dibangun, gitu ya. Di satu sisi, perencanaan dan juga pengembangan kota yang kurang sesuai, ini pun akan diingat juga oleh masyarakat. Untuk itu sebetulnya perlu kita lihat bagaimana prinsip-prinsip perencanaan kota atau lingkungan binaan yang sesuai. Salah satunya adalah mengenai isu mengenai adaptability. Adaptabilitas lingkungan, ini juga yang mungkin mengantarkan kepada bagaimana riset ini perlu secara aktif, secara reaktif juga memperlihatkan bahwa isu-isu global ini perlu mendorong kita sebagai perancang untuk bisa lebih mempertimbangkan isu-isu mengenai adaptasi lingkungan, begitu ya. Secara konsep, adaptasi lingkungan ini memfasilitasi atau menyediakan sebuah keutuhan dan juga perubahan yang positif terhadap desakan atau katalis-katalis dari isu pembangunan yang ada di setiap kota ataupun di setiap negara, begitu ya. Namun di satu sisi ada sebuah challenge bahwa sebetulnya tidak fleksibelnya sebuah perubahan dan juga di dalam sebuah proyek atau kekakuan di dalam sebuah kegiatan ini juga mengakibatkan adanya sebuah challenge ya di dalam implementasi dari bagaimana kita melakukan sebuah adaptasi terhadap lingkungan yang sudah terbangun. Maka dari itu sebetulnya kita melihat bahwa dalam setiap praktek kita mengedepankan yang namanya sebuah research. Di tempat saya bekerja, research based project ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi satu kewajiban di dalam SOP kita dalam melakukan sebuah project. Ketika kita melakukan sebuah project yang memang dilakukan secara standar, business as usual begitu ya, tidak ada knowledge baru, tidak ada sebuah pemahaman dan juga tidak ada sebuah kesesuaian di dalam sebuah penataan ataupun apapun yang kita bawa dalam lingkungan binaan ini yang mungkin tidak sesuai juga terhadap konteksnya. Di mana sebetulnya nanti relasi antara riset dan desain, riset mengenai informasi, analisis, dan lain-lainnya, sedangkan desain menyusun strategi hingga implementasi, perlu disiapkan sebagai satu kesinambungan yang cukup berkelanjutan, gitu ya. Kita mungkin akan melihat beberapa isu global, ini mungkin yang juga dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa sebetulnya ada sebuah penyesuaian dalam kita memandang sebuah regulasi ke depannya, diantaranya adalah mengenai isu keterbatasan ruang atau tanah, peningkatan populasi manusia yang cukup signifikan, aktivitas manusia yang cukup beragam dan juga bervariasi, karena ragaman penggunaan ruang, nah sehingga kebutuhan akan ruang ini pun perlu diatur bagaimana pemanfaatannya dan juga keterbatasan aktivitas di area bencana. Ada beberapa isu yang mungkin akan saya highlight sebagai salah satu ilustrasi bagaimana riset dan juga praktek ini berkesinambungan. Kita mulai dengan adanya sebuah isu mengenai pertanahan dengan populasi, begitu ya, di mana tanah di sini ada dua definisi, yaitu tanah sebagai soil dan tanah sebagai sebuah teritori. Di mana teritori ini kita melihat bahwa dari tahun ke tahun sumber konflik mungkin berada pada sebuah batas teritori. Tanah dan kehidupan ini sangat relate, di mana tanah ini merupakan sebuah sumber dari kehidupan, namun tanah atau land ini juga terbatas, tidak bergerak, tidak dipindahkan. Jika ditambahkan ini akan mengurangi dari sebuah komposisi yang lainnya, begitu. Di satu sisi peningkatan jumlah manusia dalam beberapa 400 tahun terakhir ini cukup drastis, begitu. Kita bisa membayangkan bahwasannya tanah yang terbatas, populasi yang sangat secara eksponensial meningkat tajam, ini perlu menjadi sebuah perhatian bagaimana adaptability dalam menciptakan sebuah lingkungan binaan ini menjadi cukup penting dalam sebuah riset, ya. Ini adalah sebuah ilustrasi di Kota Jakarta bagaimana di tahun 1986 kita masih bisa melihat Kota Jakarta. Mungkin jika kita lihat batasnya dengan juga lingkungan yang terbangun, ini masih bisa kita duga bagaimana seperti Kota Jakarta yang berada di dalam batas administrasinya. 10 tahun berjalan, kemudian juga 20 tahun berjalan, hingga tahun 2016 kita bisa melihat bahwa Kota Jakarta dengan kota-kota yang berada di sekelilingnya, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, hampir tidak ada batasnya. Nah, jika kita hilangkan garis batas administrasi ini, kita mungkin kesulitan untuk bisa mendefinisikan mana ini Kota Jakarta. Dan ini sebetulnya juga kita lihat di beberapa kota ya, seperti Bandung juga dan lain-lain. Ini yang mungkin kita melihat bahwa sebetulnya antara populasi, kebutuhan ruang dengan tanah ini tetap melihat bahwa
pasti terjadi yang namanya urban sprawling atau uncontrolled expansion of urban areas. Kota Detroit yang memiliki sebuah kebijakan juga bagaimana sebetulnya kota ini dibangun secara landed untuk bisa memenuhi kebutuhan properti. Namun jika kita lihat luasan kota Detroit ini sebetulnya bisa juga diisi oleh beberapa kota besar lainnya, yaitu San Francisco, Boston, dan Manhattan. Di mana sebetulnya 3 kota tersebut jika digabungkan populasinya hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada kota Detroit, gitu ya. Dan ini sebetulnya bisa kita perlihatkan bagaimana sebetulnya pengaruh dari perkembangan kota yang tidak mengacu pada smart growth, ini juga berpengaruh juga terhadap ekonomi, begitu ya. Dan hingga saat ini kita melihat bahwa ruang yang sudah tergunakan untuk properti landed houses ini juga banyak yang terbengkalai akibat mungkin ini juga oversupply ya, di kota Detroit gitu. Tantangan pada tata tanah ini sebetulnya kita perlu melihat bagaimana nanti dalam level regulasi dan juga implementasi, melihat bahwa peran kita juga sebagai sebuah perancang perlu mempertimbangkan adanya beberapa strategi atau penanganan, baik itu urban redevelopment, urban renewal, urban revitalisasi, dan urban rehabilitasi. Tidak semua mungkin bisa diredevelop, cukup direhabilitasi atau ditingkatkan kualitas ruangnya, begitu ya. Namun jika beberapa ruang ini memang perlu adanya sebuah penanganan khusus, maka degree dari tingkat penataan ini pun perlu disesuaikan. Ini dalam sebuah proses analisis dan juga riset. Salah satu bentuk yang kita sering lihat dan saat ini mungkin menjadi sebuah pendekatan yang sering didengar di Indonesia, walaupun ini sebagai teori yang sudah cukup lama, adalah mengenai transit-oriented redevelopment. Bagaimana transit-oriented redevelopment ini sebetulnya bukan tentang transportasi, tapi transportasi menjadi sebuah katalis bagi kita untuk bisa menciptakan sebuah lingkungan huni di pusat kota yang lebih kompak, bisa mewadahi keragaman dengan desain yang memang mengedepankan efisiensi pergerakan dari public transport. Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana pengaturan kembali dari ruang-ruang yang scattered, tersebar, dan beberapa isu pengembangan kota yang mungkin terdegradasi, begitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang bisa disiapkan. Salah satunya adalah mengenai urban transit oriented redevelopment. Salah satunya begitu. Jadi sebetulnya ini menjadi sebuah katalis terhadap pembentukan ruang huni atau lingkungan binaan yang kedepannya akan lebih sustainable. Bagaimana dari bentuk-bentuk moda transportasi ini akan juga menjadi salah satu sebaran dari populasi yang akan ada di sekitarnya. Mengedepankan jarak nyaman untuk pejalan kaki, kita membentuk sebuah lingkungan binaan yang lebih kompak begitu ya. Ini tentu saja konteksnya adalah di area urban gitu ya. Dengan menciptakan sebuah, ini ilustrasi mungkin sebuah analogi dari grafik membentuk sebuah lonceng berkonsep di mana pembentukan dari area tertinggi itu terdapat pada titik di mana moda transportasi itu berada. Di beberapa kota yang mungkin didesain secara baru, transit-oriented development ini bisa dijadikan sebagai salah satu strategi untuk bisa menjaga beberapa ruang yang tidak dibangun untuk menjadi sebuah ruang konservasi alam. Tujuan dari pemadatan ya selain untuk kebutuhan dari ridership moda transportasi, lebih banyak kepada optimalisasi pemanfaatan ruang, dan tidak hanya itu, bahwa kebutuhan terhadap ruang-ruang huni di pusat kota ini pun bisa terakomodasi. Walaupun saat ini tantangannya cukup banyak karena kita membangun sebuah urban redevelopment di kawasan yang sudah terbangun, gitu ya. Transit oriented development membawa kita kepada sebuah perubahan paradigma, di mana saat ini mungkin kita masih banyak yang terakomodir pergerakannya oleh kendaraan pribadi, begitu ya. Alternatif perubahan terhadap moda transportasi belum bisa terfasilitasi dengan baik. Namun kita bisa melihat ke depannya bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita lihat terhadap akomodasi dari kepadatan populasi yang kita alami sekarang, terutama juga banyak yang kita lihat pergerakan kita akibat adanya urban sprawling, kegiatan komuter, commuting, itu juga menjadi cukup banyak sekali, begitu ya. Ada yang dinamakan dengan penduduk siang dan penduduk malam yang secara signifikan berbeda sekali jumlahnya, gitu, akibat adanya aktivitas
komuter lintas kota administrasi. Nah, ini adalah menjadi sebuah pemikiran bagaimana kita melihat bahwa ruang yang terbatas ini bisa kita efisiensi dan efektifkan dengan adanya sebuah upaya untuk mengatur kembali mengenai pola pergerakan kita, gitu ya. Tentu saja kita berangkat pada hakikat utama kita sebagai manusia, berjalan kaki dan juga mungkin yang berkebutuhan khusus bisa terbantukan dengan adanya sebuah desain yang inklusif terhadap hal itu. Namun di satu sisi, pergerakan kita yang lebih jauh akan diakomodir oleh sebuah moda yang sifatnya massal, begitu. Jadi di dalam sebuah kota yang beragam, kota yang lebih kompak, kita harus siap dengan adanya sebuah keberagaman dan juga pergerakan lebih padat begitu ketimbang bergerak dengan sendiri-sendiri. People oriented city ini juga mengedepankan transit oriented development. Ini adalah ilustrasi dari ITDP yang memperlihatkan bahwa kita harus lebih kompak. Kita harus lebih memadat dalam sebuah area, dan sedangkan area yang lain ini bisa kita alokasikan untuk kebutuhan sifatnya seperti area hijau atau area konservasi dan lain-lain. Kita mengedepankan transit, kita mengedepankan connectivity, mix di dalam sebuah kawasan, kita juga dihadapkan dengan sebuah keberagaman budaya, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga mungkin kita memperlihatkan bahwa ada perjalan kaki, pesepeda, dan juga pergantian antara ruang yang diakomodasikan untuk kegiatan berkendara pribadi, ruang parkir, dan lain-lain ditransformasi menjadi sebuah ruang untuk manusia. Perubahan paradigma yang lain membawa kita bahwa kita membangun lingkungan binaan pada definisi awal adalah untuk manusia, bukan untuk kendaraan. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali sekarang sebuah transformasi yang mendorong kita, walaupun dalam proses perubahannya akan memberikan banyak dampak, ya, terutama misalnya perubahan ruang jalan kendaraan menjadi ruang pedestrian, ini juga membawa dampak terhadap sebuah isu kemacetan dan lain-lain. Namun ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita lihat ke depannya, bahwa menciptakan ruang untuk manusia ini jauh lebih bijak bagi kita ketimbang kita mempertimbangkan kebijakan-kebijakan kita untuk selalu mengakomodir kegiatan untuk mengatasi permasalahan kendaraan bermotor. Beberapa contoh di negara-negara luar juga mempertimbangkan bahwa ada sebuah transformasi dari area kumuh, kemudian juga area yang diakomodasi untuk sebuah jalan bebas hambatan, ditransformasi menjadi sebuah ruang yang bisa mengakomodasi kegiatan manusia. Area yang terbengkalai juga direvitalisasi menjadi sebuah ruang untuk pergerakan, konektivitas, selain juga untuk mengakomodasi kegiatan sosial masyarakatnya. Ini pun demikian, di sebuah area yang menjadi area interaksi di sekitar kampus di Sydney, dan juga sebuah kota yang merupakan kota X peperangan narkoba menjadi sebuah kota yang mengedepankan humanisme. Ini menjadi sebuah pola yang dikembangkan dalam pengembangan kotanya, begitu ya. Banyak sekali ruang yang transformasi untuk mengakomodasi kegiatan sosial budaya di ruang-ruang perkotaan. Dalam sebuah riset yang juga dilakukan, perubahan terhadap ruang untuk kendaraan menjadi ruang untuk manusia ini pun mendapatkan sebuah banyak resistensi, namun dibuktikan secara saintifik oleh sebuah riset dari transportasi, trafik, dan juga lingkungan. Ini mengedepankan bahwa sebetulnya perubahan terhadap pola pergerakan orang awalnya berkendara dengan adanya sebuah ruang untuk manusia berinteraksi, ternyata bisa terselamatkan, begitu ya. Ruang-ruang yang bisa lebih besar menyusutkan ruang-ruang untuk kendaraan, ini pun mengedepankan bahwa paradigma ke depannya people oriented city ini juga bisa menjadi salah satu hal yang membentuk sebuah lingkungan binaan yang lebih sustain dan juga lebih inklusif. Dalam satu pemahaman konteks, kita juga perlu memperlihatkan bahwa pengembangan kota berbasis atau berorientasi kepada manusia di dalam sebuah isu keterbatasan ruang dituntut untuk bisa akomodatif terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang bersifatnya multidimensi. Untuk itu sebetulnya pembentukan lingkungan binaan, rancang kota perlu bersifat berbagi, begitu ya. Jadi banyak ruang yang sebetulnya bisa mengakomodasi kegiatan secara bersama,
ruang-ruang antara bentuk tradisional, bentuk yang lebih modern perlu diakomodasi dengan sebuah ruang yang jadi ruang transisi begitu. Namun di satu sisi, adaptasi kita terhadap sebuah lingkungan yang kita bangun secara kompleks, secara padat, dan lain-lain, kemudian diuji dengan adanya sebuah isu pandemi, virus outbreak, di mana kota-kota yang awalnya cukup ramai dan padat, kita bisa melihat bahwa ilustrasi ini juga terjadi dalam 2 tahun belakangan ini. Kita dihadapkan juga dengan sebuah data bahwa peningkatan dari situasi pandemi ini cukup mengkhawatirkan. Gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya di awal terjadinya pandemi banyak sekali teori-teori di dalam, saya mungkin mengatakannya ini adalah fase reaktif yang mengedepankan bahwa sebuah kota, sebuah standar regulasi tentang tata bangunan perlu diubah, gitu ya. Dan ini tidak terjadi pada saat pandemi COVID-19. Jadi pandemi yang membawa tentang temuan-temuan dalam disiplin ilmu itu tidak hanya terjadi pada saat ini, tapi juga kita bisa melihat dari beberapa lini masa yang terjadi dari tahun 1300-an begitu ya, di mana dari pandemi Black Death kita melihat bahwa sebetulnya ada sebuah konsep awal mengenai Ideal City Project yang juga dikedepankan dalam sebuah strategi urban planning. Kemudian juga ada wabah di London yang memaksa perencana juga untuk bisa melakukan sebuah riset bahwa konstruksi total, hadirnya kanal dan juga beberapa saluran tertutup ini juga menjadi salah satu hal yang jadi cukup penting, hingga beberapa isu mengenai pengembangan dari garden cities, kemudian juga regulasi tentang perumahan dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan coronavirus ya, COVID-19? Kita juga melihat bahwa di dalam sebuah perkembangannya, ada di dalam fase reaktif, ada sebuah penyesuaian terhadap kebutuhan ruang kita, di mana yang awalnya personal space, intimate space, social space ini juga lebih kecil, ini diatur supaya lebih mengedepankan adanya sebuah jarak. Di satu sisi kita melihat bahwa ruang terbuka ini menjadi penting dan sifatnya adaptif untuk sebuah penyesuaian jarak antar manusia. Di samping kedepannya kelihatannya ini juga menjadi satu hal yang kita kritisi, bahwa ruang terbuka untuk masyarakat, sosial, baik itu lingkungan juga, sekarang cukup terbatas begitu ya. Dan kita merasakan bahwa di dalam saat pandemi ini adalah ruang-ruang yang sangat kita buktikan bahwa kegiatan tidak bisa berhenti secara total, namun adaptasi terhadap lingkungan ini pun terus berjalan. Begitu juga di ruang dalam. Bagaimana pentingnya sirkulasi udara juga menjadi cukup menjadi perhatian, pengaturan ruang di fase-fase yang mungkin transisi antara kita akan bergerak kepada sebuah lingkungan atau kebiasaan baru gitu ya, dan juga masa-masa grafik dari pandemi ini masih terus naik turun. Kita perlu mempertimbangkan bahwa sebetulnya riset arsitektur ini membawa kita kepada pentingnya desain pasif, sirkulasi udara dan lain-lain di dalam sebuah bangunan. Tapi tidak hanya diakomodasi, tidak hanya di pandemi sebagai katalis terhadap perubahan ini. Sebetulnya sudah sejak lama juga isu mengenai TBC di Indonesia menjadi satu momok yang menakutkan juga begitu ya, di mana sebetulnya dampak yang terjadi cukup signifikan, dan sebetulnya pengaturan mengenai menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sehat itu pun sudah digaungkan sudah cukup lama. Memang saat ini sudah terjadi perubahan. Data dari Yahintara juga menunjukkan bahwa adanya sebuah penurunan dari dampak yang terjadi akibat TBC dengan berbagai strategi yang juga dikolaborasikan dengan Kemenkes, WHO dan lain-lain gitu. Isu pandemi juga memperlihatkan bahwa perkembangan hunian vertikal di pusat kota, pentingnya akses terhadap penghawaan sinar matahari, ini juga memberikan ruang terbuka yang memberikan ruang yang cukup baik begitu ya pengaturannya. Walaupun perhatian terhadap akses untuk manusia bergerak secara vertikal ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan begitu. Hunian yang sehat ini juga sekarang semakin banyak kita coba kedepankan, di mana sebetulnya simulasi terhadap penghawaan dan interaksi pengguna bangunan pun sebetulnya menjadi cukup penting di sini. Nah, sehingga pandemi di sini membawa kita pada sebuah riset bahwa sebetulnya pengembangan
sebuah lingkungan binaan yang lebih kompak di pusat kota, yang juga menjadi salah satu hal yang perlu kita lanjutkan begitu ya, bukan sesuatu hal yang menjadi dipatahkan akibat adanya sebuah isu dari pandemik begitu. Kita melihat bahwa hari ini juga kita berada pada sebuah situasi di mana pandemi perlahan-lahan mungkin sudah mulai teratasi. Ini yang sangat kita harapkan bahwa kita kembali kepada sebuah dunia yang seperti sedia kala begitu ya. Walaupun kita bisa melihat sekarang ada sebuah perubahan di Indonesia, mungkin di negara-negara lain sudah cukup biasa begitu ya, masyarakat bermasker begitu. Dan ini sebuah ilustrasi yang menurut saya pribadi ini memperlihatkan bahwa beberapa teori yang ada di dalam fase-fase reaktif atau fase-fase awal ini sebetulnya bisa kita adaptasikan lagi dengan lingkungan yang sekarang sebetulnya lebih mengedepankan lagi kepada teori-teori yang lebih kita kenal di awal begitu ya. Namun terjadi sebuah penyesuaian juga begitu. Bagaimana sekarang sebuah paradigma dalam berkegiatan, bekerja, sekolah, berbisnis dan lain-lain ini dapat dilakukan di mana saja begitu ya. Di awal dari pandemi, semua masyarakat pada umumnya melakukan sebuah penataan di rumahnya, penataan ruang untuk mereka bisa bekerja, sekolah dan lain-lain supaya lebih nyaman. Dan kemudian ternyata hal ini membentuk sebuah pola baru, kemudahan baru, kemudahan koordinasi, efisiensi dari pergerakan dan lain-lain. Nah, sehingga ada sebuah riset yang juga kami ini lakukan dengan rekan kami di Washington DC bahwa ada sebuah perubahan dari preferensi masyarakat di mana setelah terjadi pandemi masyarakat lebih prefer untuk bisa bekerja dari mana saja. Dan ini sebetulnya bisa dibuktikan juga dengan sebuah SOP yang ada di perusahaan. Beberapa departemen yang tidak perlu melakukan koordinasi secara langsung bisa dilakukan dari mana saja begitu. Artinya sebetulnya ada sebuah pandangan juga dari sisi market study dan juga properti di mana penyusutan kebutuhan ruang untuk perkantoran ini terjadi di beberapa kota begitu ya. Artinya sebetulnya perlu sebuah riset juga untuk bisa kita lihat sebagai sebuah adaptasi terhadap ruang-ruang yang sudah terbangun untuk bisa menjadi sebuah manfaat baru begitu terhadap kegiatan-kegiatan baru. Nah, ini yang kita lihat bagaimana sebetulnya pola justru bukan pola mengenai standar terhadap ruang, standar dan terhadap jarak antar manusianya, tapi justru adaptasi yang kita lakukan sekarang bagaimana kemajuan informasi teknologi membawa kita untuk bisa berkegiatan secara virtual begitu. Ruang fisik ini menjadi sebuah perhatian ke depannya akan beradaptasi seperti apa gitu. Ini adalah sebuah ilustrasi dari McKay Cartoon dan sebetulnya ini juga yang sering kita lihat dari beberapa paparan dari rekan kami di GBCI begitu, bagaimana sebetulnya COVID-19 jika dikatakan ini belum apa-apa begitu ya. Jadi masih banyak sekali gelombang-gelombang yang lebih besar, terutama kita mungkin akan melihat dan bagaimana Sustainable Development Goals dan juga beberapa diskusi mengenai climate ini juga mengedepankan bahwa ternyata manusia adalah entitas yang paling rapuh ya di muka bumi ini sebetulnya. Kita masih sangat bergantung terhadap alam kita begitu. Nah, artinya di dalam sebuah pandangan mengenai pembangunan sebuah lingkungan binaan yang secara praktek mungkin lebih banyak didorong oleh kegiatan atau kepentingan ekonomi dan juga politik, sekarang dibalik bagaimana lingkungan ini akan menjadi sebuah hal yang dikedepankan dalam sebuah pembangunan kota begitu ya, atau lingkungan binaan. Bagaimana ke depannya? Sekarang kita berada dalam sebuah fase di mana Society 5.0 ini menjadi sebuah hal yang memudahkan kita semua gitu. Bagaimana isu mengenai Indonesia mengubah paradigma dalam bergerak yang awalnya dari kendaraan pribadi, kemudian transportasi publik yang ideal belum bisa mengakomodasi dan menjadi alternatif pergerakan pada saat ini. Kemudian diisi dengan adanya sebuah fenomena transportasi online, begitu ya. Jika kita melihat secara praktek, transportasi online tidak masuk dalam jaringan transportasi. Mereka dikategorikan sebagai sebuah provider aplikasi, begitu ya. Namun, secara fisik mereka ada di ruang-ruang kota kita, begitunya. Di dalam sebuah praktek, kami juga sekarang melihat bahwa aspek mengenai transportasi online itu dimasukkan dalam sebuah
aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Dalam konsep kita juga harus memperhatikan bagaimana pengaturan mengenai transportasi online ini perlu diatur dalam sebuah ruang kota atau lingkungan binaan. Smart City juga ini beberapa digaungkan, namun ada sebuah kritik juga dalam beberapa pengembangan Smart City, baik itu di Masdar, Songdo, dan lain-lain, bagaimana interaksi secara virtual menghilangkan interaksi secara langsung masyarakat yang ada di ruang-ruang perkotaannya, begitu. Dan bagaimana nanti kita melihat masa depan kita, ini juga merupakan sebuah transisi dari teknologi yang sekarang mungkin sedang dikembangkan, begitu ya. Kita sekarang juga melihat bahwa tata bangunan ini juga diakomodasi, diintegrasikan, dielaborasikan dengan alam. Namun di satu sisi kita juga melihat sebuah lingkungan yang lebih futuristik, dan kedepannya juga sebetulnya sudah ada beberapa konsep bagaimana lingkungan binaan untuk manusia pada nantinya akan diakomodasi dalam bentuk sebuah virtuality, gitu ya. Nah, ini sebetulnya menjadi sebuah perhatian, belum menjadi sebuah kesimpulan, namun menjadi sebuah perhatian di dalam sebuah riset-riset ke depannya. Kita sebagai perancang, kita sebagai arsitek perlu mempersiapkan pemikiran kita terhadap suatu perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, gitu ya, tanpa menghilangkan apa yang terjadi pada sebuah konteks yang berlaku pada lingkungan binaan atau kota kita yang kita tempati pada saat ini, gitu. Sebagai penutup, mungkin ini adalah sebuah pemikiran bahwa sebetulnya lingkungan binaan tidak hanya untuk kemudahan manusianya saja, bahwa tetap lingkungan binaan yang dirancang, perancangan ini harus kontekstual, perancangan harus adaptif dan juga fleksibel. Kita respect terhadap berbagai macam entitas yang ada di dalam, baik itu entitas hidup ataupun sosial budaya dan lain-lain. Kita berbagi seimbang untuk mencapai perwujudan lingkungan binaan yang adaptif. Penggalian informasi dalam bentuk riset yang komprehensif ini sangat perlu dilakukan dalam sebuah praktek. Sebuah knowledge yang terus berkembang ini perlu dilakukan. Jangan sampai praktek ini hanya sebatas business as usual, gitu ya. Sebuah template yang dilakukan dalam setiap pekerjaan sama-sama saja. Setiap kota dilakukan dengan template yang sama. Kita perlu melakukan sebuah research-based project, itu sangat perlu dilakukan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sebagai perancang. Pada akhirnya, ini adalah sebuah pemikiran bahwa dengan riset kita bisa mereflect, ya, kita bisa saling menghormati terhadap apa yang menjadi sebuah tujuan kita bersama, dan melalui praktek kita juga bisa saling membagi, kita membuktikan bahwa sebetulnya kita juga bisa memberikan sebuah manfaat bersama untuk banyak pihak, begitu ya. Dan melalui riset dan juga praktek kita bisa mengubah yang namanya distopia ini menjadi sebuah utopia, begitu. Ini adalah merupakan akhir dari keynote speech yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, dan selamat melakukan skripsi awards. Semoga lancar dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Adrianto. Pemaparannya sangat menarik dan lengkap, gitu ya, untuk kita semua. Banyak pemikiran dan catatan yang bisa kita ambil dari pemahamannya, dan mungkin merefleksikan kepada kita semua dalam mendesain. Sebagai Ketua IAI tadi Pak Adrianto juga tetap mengedepankan riset untuk mendesain. Dalam hal ini untuk menggali informasi, menganalisis, menyusun strategi, dan melakukan sintesis. Nah, dalam berpraktek, hal ini juga akan menemui tantangan. Beberapa tantangan tadi juga sudah banyak dijelaskan. Ternyata memang konteks menjadi hal penting dalam melakukan desain, gitu ya, baik konteks sejarah, lingkungan, atau sampai pada konteks kota. Sehingga dengan riset kita bisa memahami hal-hal tersebut untuk menjawab tantangan yang tetap mengutamakan kesejahteraan kawasan yang sedang kita kembangkan. Begitu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, untuk keynote speaker kali ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adrianto. Kita berikan aplaus kepada Pak Adrianto dengan semua pemikiran dan pemahaman yang sudah diberikan.
Dengan ini, sesi kedua dan keynote speaker hari ini sudah kita selesaikan. Maka kita akan melanjutkan pada acara berikutnya. Saya serahkan kepada MC, Tessa dan Sakira. Silakan, Tessa. Terima kasih bagi kedua keynote speaker, yaitu Bapak Profesor Yosef Priyotomo dan Arsitek Adrianto Santoso. Terima kasih juga kepada Ibu Nancy Yusnita dan Ibu Wulani Enggarsari sebagai moderator. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari kedua keynote speaker, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu presentasi dari para peserta Skripsi Awards 2022 periode 1, yang akan diulas oleh para reviewer, serta ditanggapi oleh para peserta acara dalam bentuk diskusi atau tanya-jawab. Tersedia 4 breakout room, yaitu ruang 1, terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama dengan tema nilai budaya dalam arsitektur, dan sesi kedua dengan tema apresiasi arsitektur kota. Ruang kedua, yang terdiri dari sesi tema pencahayaan alami dalam arsitektur, dan tema desain sistem dalam bangunan. Selamat bergabung kembali di ruang utama Skripsi Awards 2022 periode 1. Hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu pengumuman pemenang Skripsi Awards 2022 periode 1. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan pemenang. Sebelumnya, Skripsi Awards sendiri memiliki beberapa kategori pemenang. Kategori pertama adalah kategori metodologi. Langsung saja saya akan bacakan pemenang dari kategori metodologi Skripsi Awards 2022 periode 1. Yang pertama, presenter ini mempunyai kelebihan pada aspek metode atau upaya pengungkapan fenomena. Selamat kepada Cindy Claudia Chandra dengan judul penelitian modifikasi selubung bangunan pada coworking space di Soho terhadap kenyamanan visual pencahayaan alami di Bandung. Yang kedua, kemampuannya mengkombinasikan beberapa langkah dan menuturkannya dengan runut membuatnya secara metodologis baik. Selamat kepada Fazia Marsalivana Afra dengan judul penelitian evaluasi nilai arsitektur berkelanjutan pada lingkungan permukiman Kampung Wangun, Banjaran, Kabupaten Bandung. Dipersilakan kepada Bapak Aldifra untuk memberikan apresiasi. Terima kasih. Seorang peneliti bisa jadi memiliki tema permasalahan atau pertanyaan penelitian yang bagus. Tapi dia mungkin tidak bisa menemukan jawaban yang tepat kalau metode yang dipilih atau ditentukan olehnya juga tidak tepat. Selamat kepada Cindy Claudia Chandra dan Fazia Marsalivana Afra sebagai pemenang kategori metodologi dalam kegiatan Skripsi Award 17 hari ini. Semoga kemampuan Anda yang luar biasa dalam menentukan dan menyusun metode penelitian dapat menjadi motivasi dan bermanfaat bagi langkah Anda selanjutnya di masa depan. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kategori konten. Langsung saja saya bacakan pemenang Skripsi Awards 2022 periode 1 dalam kategori konten. Yang pertama, secara konten, tulisan presenter ini merupakan karya tulis yang jelas dan mempunyai kebaruan. Selamat kepada Kenji Elton dengan judul Keharmonisan Raga Bentuk Elemen Fisik Spasial pada Kawasan Ujung Murung Kota Banjarmasin. Yang kedua, presenter ini memiliki konten yang menarik dan lengkap dengan keberanian memberikan kritik terhadap kekurangan yang ditemukan. Selamat kepada Agung Nawa Irawan dengan judul Kajian Transformasi Arsitektur Kayu dari Era Mataram Kuno sampai Majapahit, studi didasarkan pada wujud yang tergambar di relief bersandil Mataram Kuno, Majapahit, dan di antara. Kepada Ibu Mira Dewi dipersilakan untuk memberikan apresiasi.
Oke, selamat untuk Kenji dan Agung ya, kerja keras berujung pada penghargaan. Nah, tentunya masih banyak lagi potensi yang bisa digali. Jadi, terus berkarya dan sukses untuk langkah selanjutnya. Tidak terbatas hanya untuk Kenji dan Agung, tapi juga untuk peserta yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Mira. Selanjutnya ada kategori pembahasan. Yang pertama, penelitinya memahami materi dengan baik. Selamat kepada Fida Atifah dengan judul Pengaruh Desain Pencahayaan Buatan Terhadap Pengalaman Visual pada Coworking Space Point Lab Lantai 6 Gedung Graha Pos Indonesia, Bandung. Yang kedua, peneliti dapat memberikan pembahasan secara lengkap dan terurai. Selamat kepada Kevin Timotius dengan judul Tektonika Rumah Adat Orang Mapur, Bangka, Objek Studi, Memorang Air Abik dan Uma Panggung Nek. Kepada Ibu Ulani, dipersilahkan untuk memberikan apresiasi. Baik, selamat untuk Vida dan Kevin. Anda sudah melaksanakan penelitian melalui skripsi kali ini, didukung dengan pemikiran yang kritis, sehingga bisa memberikan pembahasan yang lengkap, kemudian analisis yang lebih terstruktur gitu ya, sehingga dasar pemikiran dan menganalisis yang baik ini bisa Anda terus lakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan desain berdasarkan riset. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk Vida dan Kevin. Terima kasih Ibu Ulani. Berikutnya adalah kategori penulisan. Peneliti mampu menuliskan dengan baik, logika, dan penulisan yang jelas. Selamat kepada Syarin Alicia Aureli Arifitri dengan judul Penelitian Impresi Keseimbangan Komposisi Visual Bentuk Elemen Fisik Spasial Ruang Kota pada Kawasan Simpul Pusat Kota Banjarmasin. Dipersilakan kepada Ibu Yasmin untuk memberikan apresiasinya. Baik, terima kasih. Ya, pertama selamat kepada Syarin Alicia atas prestasi ini. Tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan adalah terus meningkatkan diri dan terus menjadi pribadi yang selalu bermanfaat dan menginspirasi bagi generasi mendatang. Sukses untuk karir Syarin di masa depan. Selamat sekali lagi. Mohon maaf, sebelumnya pemenang kategori penulisan terdapat 2. Yang kedua, selamat kepada Agneta Violeta. Sama halnya tentu saja untuk Agneta Viola. Selamat ya, dan tetap berkarya ke depannya. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke kategori presenter terbaik. Untuk kategori presenter terbaik terdapat 4 presenter dari tiap ruang. Dan kita langsung saja masuk ke penghargaan pada ruang pertama. Diberikan kepada Kenji Elton dengan judul Penelitian Keharmonisan Ragam Bentuk Elemen Fisik Spasial pada Kawasan Ujung Urung Kota Banjarmasin. Selanjutnya, penghargaan presenter terbaik yang kedua diberikan kepada Harisan Surya Dinata dengan judulnya Integrasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Sistem Bangunan Menara Astra. Presenter terbaik di ruang ketiga jatuh kepada Agustinus Philip
Pangihutan Pandiangan dengan judul Penelitian Pelestarian Gaya Arsitektur Keraton Yogyakarta pada Arsitektur Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Selanjutnya, penghargaan presenter terbaik di ruang 4 diberikan kepada Agung Nawa Irawan Putro dengan judul Kajian Transformasi Arsitektur Kayu dari Era Mataram Kuno sampai Majapahit, studi didasarkan pada wujud yang tergambar di relief percandian Mataram Kuno, Majapahit, dan di antara. Demikian pemenang presenter terbaik dari tiap ruang. Apresiasi akan dilakukan oleh Bapak Bregas Fikri Prayuko. Dipersilakan Pak Bregas. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat kepada Kenji, Harrison, Agustinus, dan juga Agung. Terutama dalam memahami bahwa Skripsi Awards ini tidak hanya dalam menghargai proses kalian menulis, membuat poster, ataupun dalam membuat presentasi, tapi juga bagaimana kalian mempresentasikan dan juga berusaha untuk menceritakan apa yang sudah kalian buat sejelas mungkin kepada para pengulas. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu skill yang sangat penting bagi kalian di masa depan. Bagaimana cara meyakinkan orang, bagaimana cara menjelaskan sesuatu dengan jelas, dengan terperinci, gitu. Saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada Kenji dan Agung karena ini adalah penghargaan kedua kalian ya. Jadi kalian double nih, gitu. Jadi selamat sekali lagi dan semoga penghargaan terkait dengan presenter terbaik ini bisa membantu kalian untuk meloncat lebih jauh lagi dan lebih tinggi lagi sebagai seorang sarjana arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bregas. Demikian para pemenang Skripsi Awards 2022 periode 1. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan selamat kepada para pemenang dan seluruh peserta Skripsi Awards 2022 periode 1 ini. Semoga pencapaian hari ini bisa menjadi tonggak pengalaman serta memotivasi rekan-rekan sekalian untuk selanjutnya berkarya di dunia arsitektur. Dengan demikian, kita sudah berada di penghujung acara. Di awal tadi, kita sudah berdoa untuk meminta kelancaran pada hari ini. Dan kini kembali kita akan berdoa mengucap syukur atas acara hari ini yang telah berjalan dengan lancar. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Dr. Insinyur Yasmin Suryansyah, MSP. Kepada Ibu Yasmin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi, saya kira sebelum doa penutup, barangkali saya juga akan memberikan kata penutup juga. Mungkin agak panjang karena harus secara resmi memberikan rasa terima kasih dan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dodi Yudianto, PhD, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Aldifra Lukman, PhD, yang terhormat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Bapak Arsitek Georgius Budi Yulianto, IAI, AA, yang terhormat Ketua Jurusan Arsitektur, Bapak Dr. Rahadian Prayudi Herwindo, yang terhormat Kepala Program Sarjana Arsitektur, Bapak Dr. Bahtiar Fauzi, yang terhormat para reviewer, Bapak Profesor Toto Rusmanto, Bapak Profesor Yandi Andriatmo, Deep Arc, PEMARC, PhD, Bapak Dr. Suryamanto Wonoraharjo, dan Ibu Indah Widyastuti, PhD. Yang terhormat, pembicara utama pada acara seminar hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yosep Priyotomo, MR, dan Bapak Arsitek Adrianto Santoso, STMT, IAI. Yang terhormat, Ketua Panitia Skripsi Award, Bapak Dr. Hartanto Budiono, beserta seluruh anggota panitia. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen Prodi Arsitektur Unpar. Yang terhormat para peserta Skripsi Award 17 tahun 2022 periode ke-1.
Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Skripsi Award ke-17 tahun 2022 periode 1 telah terselenggara dengan baik dan lancar. Kegiatan ini adalah yang kesekian kalinya diselenggarakan dengan sistem daring. Atas nama Panitia Award, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekanat dan Program Studi Arsitektur Unpar yang telah memberikan dukungan yang besar bagi kegiatan ini. Terima kasih pula kepada Bapak Arsitek Georgius Budi Yulianto IAI AA selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia dan Bapak Arsitek Adrianto Santoso STMT IAI selaku Ketua IAI Provinsi Jawa Barat atas kerjasama, partisipasi, dan kontribusi IAI baik pada tingkat pusat maupun tingkat Provinsi Jawa Barat. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada para reviewer, Bapak Profesor Toto Rusmanto, Bapak Profesor Yandi Andriatmo, Bapak Dr. Suryamanto Wonoraharjo, dan Ibu Indah Widyastuti, yang telah memberikan arahan, masukan, komentar, apresiasi, dan kritisi, serta penilaian terhadap hasil karya ilmiah skripsi mahasiswa semester ini. Semua itu sangat diyakini membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mata kuliah skripsi, hingga terpilihnya karya-karya tulis yang patut diberikan penghargaan. Terima kasih pula kepada Bapak Profesor Yosep Priyotomo dan Bapak Arsitek Adrianto Santoso sebagai pembicara utama hari ini yang telah memberikan pencerahan bagi peserta webinar ini terkait dengan tema penelitian arsitektur untuk lingkungan binaan yang adaptif. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh panitia skripsi award ini yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini terselenggara dengan lancar dan baik. Terima kasih dan apresiasi pula kepada semua peserta skripsi award atas presentasi karyanya yang menunjukkan tingkat kinerja hasil pembelajaran selama semester akhir di Prodi Arsitektur Unpar ini. Semoga pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk karir di masa depan. Selamat dan apresiasi yang tinggi bagi yang telah meraih penghargaan. Semoga apa yang telah diraih akan terus memotivasi untuk selalu menampilkan hal yang terbaik dalam berkarir nanti. Bagi yang tidak meraih penghargaan, tidak perlu berkecil hati, karena bagaimanapun juga para peserta skripsi award ini adalah istimewa karena terpilih dari sekian banyak peserta skripsi. Namun karena jumlah plakatnya memang dibatasi, maka tidak semua mendapat plakat penghargaan. Semoga hal ini tidak menyurutkan motivasi untuk tetap meraih yang lebih baik dan terbaik di masa depan. Semoga kegiatan ini akan menjadi salah satu kenangan yang baik dan membanggakan selama menjadi mahasiswa dan menjadi lulusan di Prodi Arsitektur Unpar. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan pula kepada para dosen di Prodi Arsitektur yang telah membimbing mahasiswa sampai dengan tahap akhir masa pembelajaran mereka, khususnya kepada pembimbing skripsi yang telah berhasil mengarahkan dan mengantarkan mahasiswanya meraih penghargaan. Semoga amal baik Ibu dan Bapak akan dikenang oleh mahasiswa bimbingannya dan tetap menjadi teladan bagi mahasiswa bimbingan skripsi berikutnya. Terima kasih banyak pula kami haturkan kepada para partisipan webinar ini, baik mahasiswa Unpar maupun peserta lainnya yang telah mengikuti acara sampai akhir. Atas nama Panitia Penyelenggara Skripsi Award dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan, kehilapan, atau kesalahan, serta bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak dan rekan mahasiswa sekalian. Semoga penyelenggaraan kegiatan Skripsi Award ini akan lebih baik lagi di semester berikutnya. Akhir kata, sekali lagi dengan mengaturkan syukur Alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, izinkan saya menutup seluruh kegiatan Skripsi Award 17 tahun 2022 periode 1 ini. Sampai bertemu lagi di Skripsi Award semester depan.
apakah dalam bentuk webinar ataupun kombinasi dengan seminar tatap muka langsung. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan doa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah sekali lagi atas karunia, kelancaran, dan kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi award kali ini berlangsung dengan baik. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Ya Allah, Maha Pemberi petunjuk yang Maha mengetahui, berikanlah kepada kami hidayah serta dorongan untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik. Dan tetapkanlah hati dan niat kami pada kebaikan setelah Engkau memberikan petunjuk. Berikan keteguhan hati kami untuk selalu menjadi yang lebih baik di masa depan. Berilah kami kemampuan untuk selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran, serta menjauhi apa-apa yang Engkau larang dan jauhkan kami dari perbuatan yang sia-sia. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, baik bagi urusan kami di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Robbal Alamin. Demikian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Yasmin atas penutupnya. Para hadirin sekalian, sebelum mengakhiri acara diharapkan untuk membuka kamera karena akan diadakan sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh panitia sesi dokumentasi. Kepada panitia dokumentasi dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Di layar saya terdapat 14 slide, saya akan mulai dari slide pertama. Baik, terima kasih kami sudah berhasil melakukan dokumentasi, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer, Bapak Ibu dosen, para presenter, peserta, dan semua yang telah hadir dari awal hingga di penghujung acara hari ini. Dengan demikian, acara Skripsi Awards 2022 periode 1 telah selesai. Saya Syakira Safa. Dan saya Tesalonika, terima kasih dan sampai jumpa di Skripsi Awards selanjutnya.